Wanita jalang. Teriakan suamiku menggema di seluruh ballroom, disaksikan ratusan kolega elit. Ia tertawa puas setelah mempermalukanku. Namun tawanya seketika mati dan wajahnya pucat pasi saat sang CEO justru turun panggung, membungkuk hormat di kakiku, lalu mengumumkan kepada dunia bahwa aku sebenarnya adalah. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Denting jam dinding yang menunjukkan pukul 11 malam terdengar begitu nyaring di ruang tengah yang sepi. Lara duduk terpaku di meja makan. Di hadapannya, semangkuk sup iga yang sudah dipanaskan 3 kali kini kembali dingin. Lapisan lemak putih mulai membeku di permukaannya, persis seperti hati Lara saat ini. Sudah 2 tahun ia menjalani peran ini. Menjadi istri yang berbakti, sederhana, dan penurut bagi Bramantio. Suara mesin mobil terdengar menderu di halaman depan. Jantung Lara berdegup kencang, campuran antara rindu dan rasa takut yang aneh. Ia buru-buru berdiri, merapikan daster batiknya yang sedikit kusut, dan menyambut suaminya di pintu. Pintu terbuka kasar. Bram masuk dengan wajah kusut. Dasinya sudah longgar, jasnya disampirkan asal-asalan di bahu. "Mas sudah pulang? Mau aku hangatkan makanannya?" Sapa Lara lembut, mencoba meraih tangan suaminya untuk dicium, sebuah ritual penghormatan yang selalu ia lakukan. Namun, Bram menarik tangannya dengan kasar. "Gak usah. Aku sudah makan di luar sama klien. Minggir, aku capek." Lara terdorong sedikit ke belakang. Ia menelan ludah, menahan perih di dada. Saat Bram melayaninya, aroma itu menyergap hidung Lara. Bukan aroma keringat atau asap rokok khas Bram, melainkan aroma manis yang menyengat. Campuran vanila dan mawar. Parfum wanita. Dan itu jelas bukan parfum murah. "Mas." Lara memberanikan diri bertanya saat mengekori Bram menuju kamar. "Tadi meeting di mana? Kok baunya beda?" Bram berhenti mendadak. Ia berbalik, matanya menatap Lara dengan sorot merendahkan. Tatapan yang selalu membuat Lara merasa kerdil. "Maksud kamu apa? Kamu nuduh aku?" bentak Bram. Suaranya menggema di rumah tipe 36 yang sempit itu. "Aku ini kerja banting tulang cari duit buat kita. Buat bayar listrik, buat kasih kamu makan. Kamu yang seharian cuma diam di rumah, gak tahu susahnya dunia kerja, berani-beraninya curiga." "Bukan curiga, Mas. Cuma nanya." "Alah, diam kamu," potong Bram. Ia melempar jasnya ke ranjang. "Tugasmu itu cuma ngurus rumah. Nggak usah sok jadi detektif. Lagian, kalaupun aku bau parfum wanita, itu wajar. Klienku banyak wanita karir, wanita-wanita hebat dan sukses. Bukan kayak kamu yang cuma tahu harga cabai di pasar." Kata-kata itu menancap telak. Bram tidak tahu. Ia sama sekali tidak tahu. Wanita yang berdiri di hadapannya ini, yang ia hina karena cuma tahu harga cabai, sebenarnya adalah pemegang saham mayoritas di tempat Bram bekerja. Lara Mahardika, pewaris tunggal kekayaan keluarga Mahardika yang nilainya triliunan rupiah. Lara sengaja menyembunyikan identitasnya karena ingin mencari cinta yang tulus, bukan pria yang hanya mengincar hartanya. Tapi malam ini, untuk kesekian kalinya, Lara mulai ragu. Apakah pengorbanannya menyamar menjadi orang biasa ini masih layak dipertahankan? Lara memungut jas Bram yang tergeletak. Saat ia hendak menggantungnya, secari kertas jatuh dari saku jas itu. Sebuah struk pembayaran dari restoran mewah di pusat kota. Dan di sana, tertera pesanan untuk 2 orang, steak wagyu dan red wine. Tanggalnya hari ini, jam 8 malam. Meeting sama klien. Gumam Lara lirih, meremas truk itu hingga lecek. Matanya mulai berair. "Klien mana yang dipanggil, sayang?" "Di chat WhatsApp kamu kemarin malam, Mas." Pagi itu suasana di meja makan terasa lebih dingin dari biasanya. Bram sibuk dengan ponselnya, sesekali tersenyum sendiri sambil mengetik pesan, sementara Lara menuangkan kopi hitam tanpa gula kesukaan suaminya. "Ada kabar bagus," ucap Bram tiba-tiba, memecah keheningan. Ia tidak menatap Lara, matanya masih terpaku pada layar ponsel. "Aku naik jabatan. Jadi senior manajer pemasaran."
Lara berhenti mengoles selai di roti. Alhamdulillah, Mas. Selamat ya. Itu kan posisi yang Mas impikan dari tahun lalu. Iyalah. Siapa lagi yang pantas kalau bukan aku? Sahut Bram sombong. Ia meletakkan ponselnya dengan kasar di meja. Kinerja aku paling bagus bulan ini. Pak Gavin, CEO baru yang sok misterius itu, pasti melihat potensiku. Nggak kayak teman-temanku yang kerjanya cuma cari muka. Lara tersenyum tipis. Sebenarnya, promosi itu disetujui oleh Lara sendiri melalui memo rahasia yang ia kirim ke Gavin minggu lalu. Ia ingin memberi Bram kesempatan untuk membuktikan diri. Ia ingin suaminya sukses. Nanti malam kita rayakan ya, Mas. Aku masak ayam bakar kesukaanmu, tawar Lara antusias. Bram mendengus, seolah tawaran itu adalah lelucon. Rayakan? Makan ayam bakar di rumah? Lara, kamu ini memang visinya sempit banget. Nanti malam aku ada celebration dinner sama tim inti. Di Hotel Bintang 5. Kamu nggak usah nungguin. Oh, sama tim kantor? Iya. Dan ada partner kerjaku, Clarissa. Dia yang banyak bantu aku di proyek terakhir. Dia itu wanita cerdas, lulusan luar negeri, nyambung kalau diajak ngobrol soal bisnis. Beda sama kamu. Lagi-lagi perbandingan itu. Nama Clarissa sudah terlalu sering disebut Bram akhir-akhir ini. Mas, apa aku boleh ikut? Sekali-sekali aku ingin kenal teman-teman kerjamu. Pinta Lara, meski ia sudah tahu jawabannya. Bram tertawa meremehkan. Ikut? Pakai baju apa? Duster? Atau baju kondangan kamu yang modelnya ketinggalan zaman itu? Jangan malu-maluin aku, El. Di sana itu orang-orang berkelas. Kamu di rumah aja. Urus cucian. Bram meneguk kopinya sampai habis, lalu berdiri. Ia mengambil tas kerjanya dan berjalan keluar tanpa mencium kening Lara, kebiasaan yang sudah hilang 6 bulan terakhir. Sepeninggal Bram, Lara duduk kembali di kursi. Ia menatap pantulan dirinya di cermin bufet. Wajah tanpa make-up, rambut diikat karet gelang biasa. Ia memang terlihat seperti ibu rumah tangga biasa. Tapi di balik matanya, ada kilatan api yang mulai menyala. Ponsel Lara bergetar di saku daster. Sebuah nama muncul di layar, Gavin, sepupu. Halo, Vin? Jawab Lara, suaranya berubah tegas, berbeda 180 derajat dari nada bicara pada suaminya tadi. Mbak El, selamat pagi. Sesuai instruksi Mbak, SK promosi suami Mbak sudah saya tanda tangani. Tapi ada satu hal yang harus saya laporkan. Ada indikasi kebocoran dana di departemen pemasaran yang baru dia pimpin. Angkanya lumayan besar. Rahang Lara mengeras. Siapa pelakunya? Kami masih investigasi. Tapi semua persetujuan pengeluaran itu ada tanda tangan suami Mbak, dan di countersign oleh asistennya, Clarissa. Lara memejamkan mata. Nafasnya berat. Vin, jam 2 siang aku ke kantor pusat. Siapkan ruang meeting tertutup. Lewat lift VIP. Jangan sampai ada karyawan yang lihat. Baik, Mbak El. Siap. Lara mematikan panggilan. Ia menatap pintu depan yang baru saja dilewati Bram. Kamu main api, Mas. Dan kamu lupa, istrimu ini yang punya apinya. Gedung Mahardika Tower menjulang tinggi membelah langit Jakarta. Ini adalah simbol kekuasaan keluarga Mahardika. Biasanya, Lara hanya melihat gedung ini dari foto atau saat lewat bersama Bram. Tapi hari ini, ia datang sebagai pemiliknya. Lara tidak mengenakan duster. Ia mengenakan setelan blazer krim berbahan linen, terlihat sederhana tapi potongannya sangat elegan. Ia mengenakan kacamata hitam besar untuk menutupi sebagian wajahnya. Sebuah mobil sedan hitam mewah dengan plat nomor khusus berhenti tepat di depan lobi VIP yang terletak di sisi gedung, agak tersembunyi dari pintu masuk karyawan umum. Gavin sudah menunggu di sana. Mbak El, sapa Gavin sambil membukakan pintu mobil. Pria muda itu menunduk hormat. Jangan panggil Mbak kalau di luar, Vin. Panggil Lara saja, bisik Lara sambil melangkah cepat masuk ke dalam lift pribadi. Mereka menghabiskan 2 jam di lantai paling atas. Lara memeriksa laporan keuangan dengan teliti. Dugaannya benar.
Ada markup gila-gilaan pada vendor event organizer yang sering dipakai Bram. Dan pemilik vendor itu ternyata memiliki hubungan kerabat dengan Clarissa. Ini perampokan halus. Vin, desis Elara sambil melempar berkas ke meja marmer. Bram baru sehari jadi manajer, tapi jejak kecurangannya sudah ada sejak dia jadi supervisor. Kenapa baru ketahuan sekarang? Maaf, Mbak. Audit internal sebelumnya kurang teliti. Tapi sejak Mbak minta saya perketat pengawasan, semua ini terungkap. Elara memijat pelipisnya. Hatinya sakit. Bukan karena uangnya, uang segitu tidak ada artinya bagi Lara. Tapi karena pengkhianatan itu. Suaminya mencuri dari perusahaannya, demi membiayai gaya hidup wanitanya. Simpan bukti ini. Jangan bertindak dulu. Aku mau lihat seberapa jauh dia berani melangkah. Perintah Lara. Siap. Oh ya, Mbak. Mobil Mbak yang biasa sopir lagi servis. Mbak mau saya antar pulang atau pakai taksi? Antar sampai lobi depan saja, Vin. Aku mau mampir ke apotek di seberang kantor sebentar, beli obat sakit kepala. Itu adalah keputusan yang fatal. Mobil Gavin, sebuah Bentley hitam mengkilap, meluncur turun ke lobi utama. Saat Lara turun dari kursi penumpang depan, Gavin, dengan refleks seorang adik yang sopan, membantu Lara keluar dan sedikit memegang sikunya agar Lara tidak tersandung. Hati-hati, Mbak, ucap Gavin sambil tersenyum. Makasih ya, Vin. Lara membalas senyum itu. Tepat saat itu, pintu kaca lobi terbuka. Sekelompok karyawan baru saja keluar untuk jam istirahat sore. Di antara mereka, ada Bram dan Clarissa yang sedang tertawa-tawa. Tawa Bram seketika mati. Matanya membelalak melihat istrinya, Lara yang seharusnya ada di rumah mencuci baju, sedang turun dari mobil seharga 5 miliar rupiah, digandeng oleh Gavin, CEO Mahardika Group yang sangat ditakuti dan dihormati itu. Jarak mereka cukup jauh, sekitar 20 meter. Lara yang buru-buru memakai kacamata hitamnya lagi dan bergegas menyeberang jalan, tidak menyadari keberadaan Bram. Tapi Bram melihatnya dengan jelas. Itu istriku, gumam Bram, wajahnya pucat pasi lalu berubah merah padam. Clarissa yang berdiri di sampingnya menyipitkan mata. Itu istrimu, Bram? Yang baju krem itu? Wow, dia kenal Pak Gavin? Kok bisa turun dari mobil Pak Gavin? Clarissa tersenyum licik, otaknya yang manipulatif langsung bekerja. Bram, jangan-jangan gosip itu benar. Ada wanita-wanita tertentu yang dipelihara bos besar buat selingan. Istrimu, dia nggak kerjakan? Tapi kok bisa kenal CEO? Darah Bram mendidih. Harga dirinya sebagai laki-laki serasa diinjak-injak. Bayangan Lara yang lugu di rumah hancur, digantikan oleh bayangan liar yang diprovokasi oleh Clarissa. Kurang ajar, geram Bram. Tinjunya mengepal. Pantas saja dia nggak pernah nuntut uang belanja lebih. Ternyata dia jual diri sama bosku sendiri. Rumah itu terasa seperti medan perang bahkan sebelum perang dimulai. Lara baru saja selesai mandi dan sedang menyisir rambut ketika pintu kamar dibanting dengan kekuatan penuh, hingga engselnya berderit. Bram berdiri di ambang pintu. Matanya merah, napasnya memburu seperti banteng yang terluka. Mas, kamu kenapa? Kok pulang cep? Jalang. Satu kata itu meluncur seperti peluru. Lara terpaku, sisir di tangannya jatuh ke lantai. Apa? Mas bilang apa? Bram melangkah maju, mencengkeram lengan Lara kasar hingga wanita itu meringis kesakitan. Gak usah pura-pura polos. Aku lihat kamu tadi sore. Di depan kantor. Kamu turun dari mobil Gavin. Ngapain kamu sama dia? Hah? Jantung Lara mencelos. Ia ketahuan. Tapi ia tidak bisa membongkar identitasnya sekarang. Tidak dalam keadaan Bram yang sedang emosi labil begini. Mas, lepas. Sakit. Itu nggak seperti yang kamu pikirkan. Aku cuma apa? Cuma melayani dia? Berapa dia bayar kamu? Hah? Bram mengguncang tubuh Lara. Aku kerja mati-matian jaga nama baik di kantor, dan kamu istriku sendiri, malah jadi simpanan bosku. Pantas saja aku dapat promosi. Itu pasti hasil kamu ngangkang di depan Gavin, kan? Plah.
Tamparan keras mendarat di pipi Elara. Bukan Bram yang menampar, tapi Elara. Untuk pertama kalinya dalam 2 tahun pernikahan mereka, Elara melawan. Matanya yang biasanya teduh kini berkilat marah. Ia menghempaskan tangan Bram dari lengannya. "Jaga mulutmu, Mas." Suara Elara bergetar, tapi tajam. "Kamu menuduhku tanpa bukti. Kamu tidak tahu apa-apa tentang aku dan Gavin." Bram memegang pipinya yang panas, terkejut dengan perlawanan Elara. Namun rasa kaget itu segera berubah menjadi tawa sinis yang mengerikan. "Oh, berani melawan sekarang? Sudah merasa hebat karena dibekingi CEO? Dengar ya, Elara. Mulai detik ini, kamu bukan lagi istri yang kuanggap. Kamu cuma parasit. Sampah." Bram berjalan mundur, menatap Elara dengan jijik. "Jangan harap aku sudi menyentuhmu lagi. Kamu tidur di kamar tamu mulai malam ini. Aku jijik tidur satu kasur sama bekas orang lain." Bram keluar dan membanting pintu kamar, meninggalkan Elara yang berdiri gemetar di tengah ruangan. Air mata Elara tidak jatuh. Rasa sakit itu sudah melampaui batas air mata. Ia menatap pintu tertutup itu dengan pandangan kosong, lalu perlahan beralih ke cermin. Pipinya merah bekas cengkeraman Bram tadi. Hatinya hancur, tapi logikanya mulai tersusun kembali. "Kamu sebut aku sampah, Bram?" bisik Elara pada bayangannya sendiri. "Baik, kalau itu maumu." Sandiwara istri sederhana ini sudah tamat. "Kamu ingin bermain api? Aku akan bakar seluruh duniamu sampai jadi abu." Malam itu, Elara tidak tidur di kamar tamu. Ia mengemasi barang-barang pentingnya, lalu menelepon Gavin. "Jadwalkan rapat direksi besok pagi. Dan pastikan undangan gala anniversary lusa sampai ke meja Bram. Aku akan datang." 2 hari berlalu dalam perang dingin. Elara dan Bram hidup seperti orang asing di satu atap. Bram bahkan tidak pulang semalam, beralasan lembur, padahal Elara tahu dari pelacak GPS di mobil Bram bahwa suaminya ada di apartemen Clarissa. Sore itu, sebuah kurir berseragam rapi datang ke rumah. "Paket untuk Bapak Bramantio," kata kurir itu. Elara menerima amplop tebal berwarna emas dengan logo Mahardika Group yang diembos mewah. Ia meletakkannya di meja ruang tamu. Tak lama kemudian, Bram pulang untuk ganti baju. Ia melihat amplop itu dan matanya berbinar. Ia merobeknya dengan tidak sabar. "Wah, undangan VIP Gala Anniversary ke-50 Mahardika Group," seru Bram, lupa sejenak kalau ia sedang mendiamkan Elara. Ia memamerkan kartu undangan berlapis emas itu. "Lihat ini, cuma level manajer ke atas yang dapat. Ini acara paling bergengsi tahun ini." Elara yang sedang membaca majalah di sofa hanya melirik sekilas. "Oh, selamat." Bram mendengus. Di undangan tertulis, +1. Pasangan boleh ikut. Suasana hening sejenak. Elara menunggu. Apakah Bram akan mengajaknya? Apakah ini kesempatan Bram untuk meminta maaf? Bram menatap Elara dari ujung kaki ke ujung kepala dengan tatapan menilai yang menyakitkan. "Tapi jelas aku nggak mungkin bawa kamu," kata Bram enteng. "Acara ini terlalu berkelas buat kamu. Nanti kamu malah bikin malu, nggak ngerti cara makan fine dining, nggak ngerti ngobrol sama orang kaya. Lagian, aku nggak mau orang-orang mikir istriku wanita rendahan." "Jadi kamu mau ajak siapa?" tanya Elara datar. "Clarissa. Dia lebih pantas mendampingi aku. Dia cantik, pintar, dan selevel sama aku." Bram merapikan kerah kemejanya di depan cermin. "Kamu di rumah saja. Nggak usah nunggu aku pulang." Setelah Bram pergi dengan wangi parfum yang menyengat, bel rumah kembali berbunyi. Kali ini bukan kurir biasa. 2 orang pria berjas hitam, membawa sebuah kotak besar berwarna hitam matte dengan pita silver. "Kiriman untuk Ibu Lara," kata salah satu pria itu dengan sangat hormat. Elara membawa kotak itu ke kamarnya. Saat dibuka, sebuah gaun malam yang menakjubkan terhampar di sana. Gaun sutra berwarna midnight blue rancangan desainer Paris, bertabur kristal Swarovski asli yang berkilau seperti bintang. Di sampingnya, ada set perhiasan berlian, kalung dan anting, yang nilainya cukup untuk membeli harga diri Bram 1000 kali lipat. Ada kartu kecil terselip di sana. Tulisan tangan Gavin. "Waktunya pulang, Nona muda. Singgasana Anda sudah siap."
Sampai jumpa di panggung utama. Lara mengusap kain lembut gaun itu. Senyum tipis terukir di bibirnya. Senyum yang bukan milik istri penurut, melainkan senyum sang ratu yang siap menghukum para pengkhianat. Tunggu aku, Bram, bisiknya. Malam ini, kamu akan tahu siapa sebenarnya wanita, rendahan, yang kamu hina itu. Grand Ballroom Hotel Kempinski malam itu berubah menjadi lautan kemewahan. Lampu kristal raksasa menggantung di langit-langit, membiaskan cahaya keemasan ke seluruh penjuru ruangan. Lantai marmer dipoles, hingga memantulkan bayangan para tamu undangan yang hadir dengan busana terbaik mereka. Aroma parfum mahal bercampur dengan wangi bunga lili segar yang menghiasi setiap sudut ruangan. Bramantio melangkah masuk dengan dagu terangkat tinggi. Ia mengenakan tuxedo hitam slim fit sewaan yang membuatnya tampak gagah, meski saku celananya terasa tipis karena biaya sewa itu menguras jatah uang belanja bulanan. Di lengannya, Clarissa bergelayut manja. Wanita itu mengenakan gaun merah menyala dengan belahan paha tinggi, jelas ingin menjadi pusat perhatian. Lihat, Bram, bisik Clarissa sambil mendekatkan bibirnya ke telinga Bram. Semua orang melihat kita. Kita pasangan paling serasi malam ini. Bram tersenyum puas, menyisir rambutnya ke belakang dengan jari. Tentu saja. Malam ini adalah malamku. Setelah promosi kemarin, aku harus memastikan semua direksi melihat siapa Bramantio sebenarnya. Untung kamu gak bawa istri udikmu itu, kekeh Clarissa sinis. Bayangkan kalau dia ada di sini pakai baju tanah abangnya. Ih, bisa jatuh harga diri kamu. Bram mendengus, mengambil 2 gelas champagne dari nampan pelayan yang lewat. Jangan bahas dia. Dia sedang meratapi nasib di rumah. Biarkan saja dia tahu diri. Dunia kita beda, Riz. Dia cuma cocok di dapur, bukan di ballroom hotel bintang 5. Mereka berdua tertawa, lalu berbaur dengan kerumunan. Bram sibuk menyapa kolega-kolega senior, mencoba mengakrabkan diri dengan basa-basi yang terdengar dipaksakan. Ia merasa di atas angin. Ia merasa telah menaklukkan dunia. Namun, sekitar pukul 8 malam, suasana ruangan yang riuh rendah tiba-tiba berubah. Suara denting gelas dan obrolan perlahan meredup, digantikan oleh bisik-bisik yang menyebar seperti api menjalar dari arah pintu masuk utama. Musik orkestra yang mengalun lembut seolah menjadi latar bagi sebuah peristiwa besar. Siapa itu? Gila, cantik banget. Itu artis internasional? Atau putri keraton? Lihat kalungnya, itu berlian asli. Bram, yang sedang tertawa mendengar lelucon garing dari seorang kepala divisi HRD, menghentikan tawanya. Ia menoleh ke arah pintu masuk, penasaran siapa yang bisa mengalihkan perhatian orang-orang darinya. Di sana, di ambang pintu ganda yang terbuka lebar, berdiri seorang wanita. Wanita itu mengenakan gaun sutra berwarna midnight blue, biru malam yang pekat dan misterius. Gaun itu membalut tubuhnya dengan sempurna, menjuntai indah ke lantai dengan potongan off-shoulder yang memamerkan bahu putih mulus dan leher jenjangnya. Rambutnya yang biasanya diikat asal-asalan, kini digulung rapi dalam gaya cignon modern, menyisakan beberapa helai ikal yang membingkai wajah. Tapi yang paling menyilaukan adalah kalung berlian yang melingkar di lehernya. Di bawah sorot lampu chandelier, berlian itu berkilau menyakitkan mata, seolah berteriak bahwa pemakainya bukan orang sembarangan. Bram menyipitkan mata. Ia merasa familiar dengan postur tubuh itu. Ia kenal bentuk wajah itu. Tapi otaknya menolak memproses informasi yang diterima matanya. Nggak mungkin. Gumam Bram, gelas di tangannya bergetar. Wanita itu melangkah masuk dengan anggun. Setiap langkah kakinya di atas karpet merah terdengar tegas namun gemulai. Ia tidak menunduk malu-malu. Ia menatap lurus ke depan dengan dagu terangkat, memancarkan aura dominasi yang membuat para tamu secara naluriah menepi, memberinya jalan. Clarissa, yang berdiri di samping Bram, ternganga. Bram itu bukannya istri kamu? Si Lara? Bukan, bantah Bram cepat, keringat dingin mulai merembes di pelipisnya. Istriku di rumah. Dia nggak punya baju sebagus itu. Dia nggak punya uang buat sewa mua. Tapi semakin wanita itu mendekat, semakin jelas kenyataannya. Itu Lara, istrinya. Wanita yang tadi pagi ia sebut sampah.
Kini berjalan membelah kerumunan seperti seorang ratu yang sedang meninjau kerajaannya. Darah Bram mendidih naik ke kepala. Rasa kagetnya seketika berubah menjadi amarah yang meledak-ledak. Ia tidak melihat kecantikan Elara, yang ia lihat adalah pembangkangan. Istrinya, yang seharusnya mendekam di kamar tamu sambil menangis, berani datang ke sini, mempermalukannya dengan berdandan seperti wanita panggilan kelas atas. Setidaknya itulah kesimpulan picik di otak Bram. Mau apa dia ke sini? Desis Bram. Ia meletakkan gelasnya dengan kasar di meja terdekat, hingga isinya tumpah. Bram, jangan bikin keributan, bisik Clarissa, meski matanya menatap Elara dengan penuh kebencian dan iri hati. Nanti Pak Gavin lihat. Persetan, umpat Bram. Dia pasti mau bikin malu aku. Dia pasti mau ngemis-ngemis minta maaf di depan bos. Tanpa mempedulikan etika, Bram menerobos kerumunan, berjalan cepat menghampiri Elara yang baru saja mengambil segelas air mineral dari pelayan. Elara berdiri tenang di dekat pilar besar, mengamati sekeliling dengan tatapan dingin. Bram mencengkeram lengan atas Elara dengan kasar, menariknya menjauh dari kerumunan tamu VIP ke sudut ruangan yang agak gelap di dekat tirai jendela besar. Sakit, Mas. Elara mendesis, tapi tidak ada ketakutan di matanya. Ia menepis tangan Bram dengan gerakan elegan namun bertenaga. Apa-apaan kamu hah? Bentak Bram dengan suara tertahan. Matanya melotot tajam. Siapa yang izinkan kamu datang ke sini? Siapa yang undang kamu? Kamu pikir ini pasar malam? Elara merapikan letak selendang tipis di bahunya, menatap suaminya dengan tatapan yang membuat nyali pria biasa menciut. Undangan itu tertulis, +1, Mas. Sebagai istrimu yang sah, aku berhak ada di sini. Istri sah. Bram tertawa mengejek, wajahnya merah padam. Ngaca, Elara. Lihat penampilanmu. Dari mana kamu dapat gaun ini? Dari mana kamu dapat berlian itu? Hah? Clarissa menyusul mereka, berdiri di samping Bram sambil melipat tangan di dada, menatap Elara dari ujung kaki ke ujung kepala dengan tatapan merendahkan. Paling juga barang KW sewaan, Bram. Atau hadiah dari Om-Om yang dia layani tadi siang. Mendengar hasutan Clarissa, amarah Bram makin menjadi-jadi. Jawab jujur. Kamu curi uang tabunganku? Atau kamu jual diri sama Gavin beneran? Kamu mau permaluin aku di depan kolega dengan dandan menor kayak ondel-ondel begini? Elara menatap Clarissa sekilas, lalu kembali menatap Bram. Mas, aku sarankan kamu kecilkan suaramu. Kamu sedang mempermalukan dirimu sendiri, bukan aku. Jangan ceramahi aku. Bram menunjuk wajah Elara dengan telunjuknya. Pulang sekarang. Detik ini juga. Keluar dari sini sebelum satpam yang seret kamu. Aku jijik lihat kamu sok-sokan bergaul sama orang kaya. Kamu itu cuma benalu, Elara. Pulang. Aku tidak akan pulang, jawab Elara tenang, suaranya datar namun menusuk. Acaranya belum dimulai. Dan ada seseorang yang harus kutemui. Siapa? Selingkuhanmu? Si Gavin? Bram mencengkeram bahu Elara lagi, kali ini lebih keras hingga kuku-kukunya menancap di kulit. Dengar ya, wanita murahan. Kalau kamu nggak pergi sekarang, besok surat cerai sampai di tanganmu. Aku serius. Elara tersenyum miring. Senyuman yang baru pertama kali Bram lihat. Senyuman yang penuh dengan belas kasihan sekaligus kekejaman. Silakan, Mas. Tapi pastikan kamu siap dengan konsekuensinya. Keributan di sudut ruangan itu mulai menarik perhatian. Beberapa tamu di meja bundar terdekat mulai menoleh, berbisik-bisik. Namun Bram sudah gelap mata. Ego dan rasa kepemilikannya yang terancam membuatnya lupa di mana ia berpijak. Bagi Bram, Elara adalah properti. Barang yang harusnya diam di lemari, bukan barang mewah yang dipamerkan di etalase tanpa izinnya. Konsekuensi apa? Kamu ngancam aku? Suara Bram meninggi. Ia tidak sadar bahwa mereka berdiri tepat di samping panggung kecil tempat band pengiring beristirahat. Di sana, ada sebuah stand mic yang menyala untuk keperluan cek sound MC. Posisi Bram yang membelakangi panggung membuatnya tidak melihat mikrofon itu. Tapi suaranya yang menggelegar tertangkap jelas oleh diafragma mikrofon yang sensitif itu. Kamu pikir karena kamu pakai baju mahal,
kamu jadi selevel sama aku?" teriak Bram. Suaranya menggema ke seluruh ballroom, melalui speaker utama yang tersebar di setiap sudut. Dengung. Seluruh ruangan seketika hening. Musik berhenti. Percakapan terhenti. 300 pasang mata kini tertuju ke arah sudut ruangan itu. Bram, yang tidak sadar suaranya terdengar satu gedung, masih terus mencerca Lara. "Asal kamu tahu ya," lanjut Bram, suaranya membahana, memecah keheningan yang mencekam itu. "Semua orang di sini orang terhormat. Bukan tempat buat wanita jalang kesayangan bos kayak kamu. Ngapain kamu senyum-senyum? Kamu bangga jadi simpanan?" "Hah?" Lara tidak bergerak. Ia melihat mikrofon di belakang punggung Bram. Ia tahu semua orang mendengar. Dan ia membiarkannya. Ini adalah bagian dari penghukuman. Clarissa yang menyadari situasi itu memucat. Ia menarik jas Bram panik. "Bram, stop." Semua orang dengar. Mic-nya nyala. Tapi Bram menepis tangan Clarissa. Biar sekalian semua orang tahu kelakuan istriku ini. Biar Pak Gavin juga dengar kalau wanitanya ini nggak tahu malu." Bram kembali menatap Lara, napasnya memburu. "Aku menyesal nikah sama kamu. Kamu nggak punya apa-apa, nggak bisa apa-apa, dan sekarang malah jadi pelacur di kantorku sendiri." Hening. Hening yang sangat panjang dan menyakitkan. Kata-kata, pelacur, itu menggantung di udara, terpantul di dinding-dinding marmer yang dingin. Wajah para tamu undangan berubah-ubah. Ada yang kaget, ada yang jijik, ada yang menutup mulut tak percaya. Seorang manajer pemasaran yang baru dipromosikan, menghina istrinya sendiri dengan sebutan sekotor itu di acara ulang tahun perusahaan? Lara menarik napas panjang. Ia menatap Bram dengan sorot mata yang sudah mati rasa. Tidak ada lagi cinta, tidak ada lagi rasa hormat. "Sudah bicaranya, Mas?" tanya Lara pelan. Suaranya tidak masuk mikrofon, tapi cukup keras di keheningan itu. "Simpan tenagamu. Kamu akan butuh banyak tenaga setelah ini." Bram mengerutkan kening, bingung dengan reaksi Lara yang terlalu tenang. Apa maksud? Sebelum Bram menyelesaikan kalimatnya, suara langkah kaki yang tegas terdengar dari arah panggung utama. Dari arah panggung utama, kerumunan tamu terbelah secara otomatis, seperti laut merah yang membelah di hadapan Musa. Gavin Mahardika turun dari podium. Wajah pria muda itu, yang biasanya ramah dan penuh senyum, kini sedingin es kutub utara. Rahangnya mengeras. Matanya menatap tajam lurus ke arah Bramantio. Di belakang Gavin, mengekor 4 orang bodyguard bertubuh kekar dan jajaran direksi senior yang wajahnya tak kalah tegang. Bram menelan ludah. Jantungnya berdegup kencang, tapi otaknya yang delusional masih mencoba memutarbalikkan fakta. "Pak Gavin pasti marah karena aku bikin keributan," pikir Bram. Tapi dia pasti lebih marah sama Lara. Ya, pasti begitu. Lara kan cuma simpanan main-main. Gavin pasti malu simpanannya datang ke acara resmi dan bikin skandal. Bram segera merubah ekspresinya. Ia memasang wajah memelas, seolah menjadi korban. Ia sedikit membungkuk saat Gavin semakin dekat. "Pak Gavin, maafkan keributan ini, Pak," kata Bram dengan suara yang dibuat bergetar. Ia menunjuk Lara dengan dagunya. "Wanita ini, istri saya ini memang agak gangguan jiwa, Pak. Dia obsesi sama Bapak. Dia menyusup ke sini, pakai baju sewaan. Saya akan segera seret dia keluar supaya tidak mengotori acara Bapak." Gavin tidak menjawab. Ia terus berjalan, langkahnya panjang dan cepat. Clarissa yang berdiri di samping Bram mundur perlahan. Instingnya mengatakan ada bahaya besar yang mendekat. Ia mencoba melepaskan diri dari situasi itu, tapi tatapan tajam salah satu direktur membuatnya terpaku di tempat. Jarak Gavin dan Bram tinggal 2 meter. Bram tersenyum lebar, mengulurkan tangannya untuk bersalaman, berharap mendapat simpati. "Sekali lagi maaf ya, Pak. Saya akan urus wanita jalang I." Gavin menepis tangan Bram yang terulur. Bukan tepisan pelan, tapi tepisan kasar yang membuat tangan Bram terlempar ke samping. Bram terkejut setengah mati. "Pak?" Gavin bahkan tidak melirik Bram. Ia berjalan melewatinya begitu saja, seolah Bram hanyalah debu tak kasat mata. Gavin berhenti tepat di hadapan Lara. Suasana ruangan menahan napas.
Apa yang akan dilakukan CEO muda itu pada wanita yang baru saja disebut Jalang oleh suaminya sendiri? Apakah dia akan menamparnya? Mengusirnya? Perlahan, Gavin menundukkan kepalanya dalam-dalam. Sebuah gerakan membungkuk yang penuh hormat, hampir 90 derajat. Gerakan yang hanya dilakukan bawahan kepada atasan tertingginya. Mohon maaf atas kelancangan karyawan saya, Bu Lara. Suara Gavin terdengar jelas dan bergetar karena menahan amarah pada Bram. Saya gagal menjaga kehormatan ibu di rumah ibu sendiri. Dunia Bram serasa berhenti berputar. Matanya melotot sampai hampir keluar. Bu? Ibu Lara? Rumah ibu sendiri? Lara menatap sepupunya itu, lalu tersenyum tipis. Wibawanya menguar kuat. Bangun, Vin. Bukan salah kamu. Sampah memang kadang baunya menyengat kalau tidak segera dibuang. Gavin menegakkan tubuhnya, lalu mengulurkan tangannya. Bukan untuk bersalaman, tapi menawarkan lengannya untuk digandeng. Mari, Bu. Panggung sudah siap. Semua menunggu perintah ibu. Lara menerima uluran tangan itu. Ia melingkarkan tangannya di lengan Gavin. Saat mereka berdua berbalik badan menuju panggung, Lara sempat berhenti sejenak. Ia menoleh ke arah Bram yang berdiri mematung dengan mulut menganga, seperti ikan kekurangan oksigen. Tatapan Lara dingin, menusuk hingga ke tulang sumsum. Tanpa satu kata pun, tatapan itu mengatakan, tamat riwayatmu. Bram merasa kakinya lemas seperti jeli. Ia ingin lari, tapi kakinya terpaku di lantai marmer. Ia melihat Clarissa di sampingnya gemetar hebat, wajahnya pucat pasi tanpa darah. Bram, bisik Clarissa lirih, suaranya penuh ketakutan. Kita salah orang. Mereka berdua, dan ratusan tamu lainnya, hanya bisa menatap punggung Lara dan Gavin yang berjalan anggun menaiki tangga panggung. Musik orkestra berhenti total. Lampu sorot utama kini hanya terfokus pada dua sosok di atas panggung itu. Gavin berdiri di depan podium mikrofon, sementara Lara berdiri satu langkah di sampingnya, tenang dan mempesona. Selamat malam, Bapak, Ibu, dan seluruh kolega Mahardika Group, suara Gavin bergema jernih. Nadanya serius, tidak ada lagi basa-basi pembukaan pesta. Malam ini, kita merayakan 50 tahun perusahaan ini berdiri. Namun, ada satu hal yang selama ini sengaja kami rahasiakan demi privasi dan keamanan keluarga inti Mahardika. Gavin menarik napas, lalu menoleh hormat pada Lara. Banyak gosip beredar bahwa saya adalah pemilik tunggal perusahaan ini. Itu salah besar. Saya, Gavin Mahardika, hanyalah acting CEO yang dipercaya mengelola operasional sementara waktu. Gavin menunjuk Lara dengan tangan terbukanya. Pemilik sesungguhnya, pemegang 60% saham pengendali Mahardika Group, adalah putri tunggal dari mendiang pendiri perusahaan kita. Kakak sepupu saya, Lara Mahardika. Duar, pengumuman itu seperti petir di siang bolong bagi Bram. Telinganya berdengung hebat. Pandangannya berkunang-kunang. Istriku, Lara Mahardika, pewaris tunggal. Potongan-potongan memori berputar cepat di kepala Bram bagaikan film horor. Saat ia menghina masakan Lara. Saat ia memberinya uang belanja pas-pasan dan memarahinya jika kurang. Saat ia menyuruh Lara mencuci kaos kakinya yang bau. Saat ia bilang Lara tidak level dengannya. Dan barusan saat ia menyebut pemilik perusahaan tempatnya bekerja sebagai wanita jalang di depan seluruh direksi. Lutut Bram akhirnya menyerah. Ia jatuh terduduk di lantai. Orang-orang di sekitarnya mundur menjauh, memberinya jarak seolah ia adalah penderita kusta. Tatapan jijik yang tadi ditujukan pada Lara, kini berbalik 1000 kali lipat padanya. Di atas panggung, Lara melangkah maju mengambil alih mikrofon. Terima kasih, Gavin. Suara Lara lembut namun tegas, terdengar sangat berwibawa. Berbeda jauh dengan suara lirih yang biasa didengar Bram di rumah. Lara menatap lurus ke arah kerumunan, matanya mencari sosok Bram yang sudah ambruk di lantai. Lampu sorot mengikuti arah pandangan Lara, menyorot Bram yang menyedihkan. Selama 2 tahun, Lara memulai ceritanya, saya memilih hidup sederhana. Saya ingin mencari seseorang yang mencintai saya apa adanya, bukan karena nama belakang saya atau saldo rekening saya. Saya menjadi istri yang berbakti, memasak, mengurus rumah,
dan mendukung karir suami saya dari bayang-bayang. Lara memberi jeda. Suasana hening mencekam. Tapi malam ini, saya belajar satu hal. Bahwa ketulusan seringkali dibalas dengan penghinaan. Bahwa kesetiaan dianggap sebagai kelemahan. Suara Lara mengeras. Bramantio, manajer pemasaran yang baru dilantik. Panggil Lara. Menyebut nama itu seperti menyebut nama terdakwa di pengadilan akhirat. Bram mendongak, air mata ketakutan mulai mengalir di pipinya. Ia menggeleng-gelengkan kepala, mulutnya komat kamit tanpa suara memohon ampun. Mulai detik ini, lanjut Lara, suaranya menggema tanpa ampun. Saya mengumumkan restrukturisasi besar-besaran. Dan sebagai langkah pertama, saya memecat Anda secara tidak hormat. Keamanan, tolong amankan orang ini. Saya tidak ingin ada sampah di pesta saya. 2 orang security bertubuh raksasa langsung menyergap Bram. Mereka menarik lengannya kasar, memaksanya berdiri. Lara, sayang. Dengar dulu, teriak Bram histeris saat diseret. Aku hilaf. Aku suamimu, maafkan aku. Jangan lakukan ini. Teriakan Bram menggema menyedihkan, tapi Lara sudah membuang muka. Ia kembali menatap para tamu dan tersenyum anggun, seolah tidak terjadi apa-apa. Silakan nikmati hidangannya. Pesta baru saja dimulai. Musik orkestra kembali bermain upbeat. Tapi bagi Bram yang diseret keluar pintu lobi seperti maling ayam, pesta hidupnya baru saja berakhir tragis. Aspal pelataran lobi hotel itu terasa dingin dan kasar. Kontras sekali dengan karpet bludru tebal di dalam ballroom yang baru saja Bram injak beberapa menit lalu. Ia tidak berjalan keluar dengan sukarela, ia diseret. 2 petugas keamanan bertubuh kekar melepaskan cengkeraman mereka tepat di batas area drop-off, membuat Bram terhuyung dan hampir jatuh tersungkur di depan pilar beton. Dilarang masuk kembali, ucap salah satu petugas dengan nada datar, tanpa sedikit pun rasa hormat. Dulu, petugas keamanan seperti mereka akan menunduk dan menyapa, "Selamat malam, Pak Bram." Sekarang, tatapan mereka tak ubahnya melihat kantong sampah yang bocor. Bram membenarkan jasnya yang kusut parah. Napasnya memburu, dadanya sesak bukan main. Otaknya masih berusaha mencerna apa yang baru saja terjadi, seperti komputer tua yang hang karena kelebihan data. Lara, pemilik Mahardika Group, istriku yang tiap hari pakai daster, yang kuhina karena minta uang belanja, dia bos besarku? Ini mimpi, ini pasti prank. Gumam Bram, tangannya gemetar hebat saat meraba saku celana mencari rokok, tapi kotak rokoknya sudah remuk. Nggak mungkin. Lara itu bodoh. Dia cuma wanita rumah tangga. Gavin pasti bohong. Ini konspirasi buat jatuhin aku. Bram menoleh ke samping, mencari satu-satunya sekutu yang ia miliki. Riz, Clarissa, kamu dengar tadi kan? Itu gila, kan? Kita harus tuntut mereka atas perbuatan tidak menyenangkan. Namun, Clarissa tidak ada di sampingnya. Wanita itu berdiri sekitar 5 meter jauhnya, sibuk dengan ponselnya. Wajahnya pucat, tapi matanya bergerak liar, panik. Ia sedang memesan taksi online. Clarissa, panggil Bram, melangkah mendekat. Clarissa tersentak kaget, lalu mundur 2 langkah seolah Bram adalah penderita penyakit menular. Jangan dekat-dekat aku, Bram. Bram ternganga. Kamu kenapa? Kita harus susun rencana. Kita? Potong Clarissa tajam, suaranya melengking histeris. Gak ada, kita. Bram, kamu dengar tadi? Istrimu itu pemilik perusahaan. Dan kamu baru saja maki-maki dia di depan umum pakai mikrofon. Karirmu tamat. Dan kalau aku terus sama kamu, karirku juga bakal hancur. Kamu kok ngomong gitu? Kita kan saling cinta? Katamu aku ini pria hebat, lebih hebat dari Gavin. Itu dulu. Sebelum aku tahu kamu sebodoh ini, bentak Clarissa. Air mata kemarahan dan ketakutan melelehkan maskaranya. Kamu bilang istrimu itu parasit. Kamu bilang dia nggak punya apa-apa. Ternyata, dia yang gaji kita semua, bodoh. Kamu nipu aku, Bram. Kamu seret aku ke lubang buaya. Sebuah mobil taksi berhenti di depan mereka. Clarissa buru-buru membuka pintu. Riz, tunggu.
Jangan tinggalin aku sendiri. Bram mencoba menahan pintu mobil. Lepas. Clarissa menendang tulang kering Bram dengan ujung sepatu hak tingginya yang runcing. Au! Bram menjerit kesakitan, refleks melepaskan pegangannya. Jangan hubungi aku lagi. Hapus semua chat kita. Aku nggak mau terseret kasusmu. Taksi itu melaju pergi, meninggalkan Bram sendirian di trotoar yang dingin. Angin malam menusuk tulang, tapi rasa dingin yang menjalar di hati Bram jauh lebih membekukan. Suara tawa dan musik samar-samar terdengar dari dalam hotel, pesta terus berlanjut tanpa dirinya. Bram merogoh ponselnya, mencoba menelepon Elara. Nomor yang Anda tuju sedang sibuk. Ia mencoba lagi. Nomor yang Anda tuju sedang sibuk. Ia diblokir. Bram menatap layar ponselnya yang retak. Di wallpaper, masih ada foto dirinya yang tersenyum sombong saat menerima SK promosi kemarin. Sekarang, senyum itu terlihat seperti ejekan. Lara, bisiknya, kali ini bukan dengan nada marah, tapi dengan nada ketakutan yang amat sangat. Apa yang sudah aku lakukan? Pagi harinya, Jakarta diguyur hujan deras, seolah langit turut berduka atau mungkin sedang mencuci kotoran di bumi. Bram tidak tidur semalaman. Ia duduk di ruang tamu rumahnya, rumah yang mendadak terasa asing, dengan pakaian yang masih sama seperti semalam. Pukul 7 pagi, ponselnya berdering. Bukan dari Lara, tapi dari sekretaris perusahaan. Pak Bramantio, Anda ditunggu di ruang rapat direksi utama jam 9 tepat. Agenda, pertanggungjawaban audit. Hanya itu. Tanpa salam, tanpa basa-basi. Bram mandi dengan air dingin, berharap bisa membekukan rasa takutnya. Ia memakai kemeja terbaiknya, mencoba membangun kembali sisa-sisa kepercayaan dirinya yang sudah hancur lebur. Aku masih bisa selamat, batinnya di depan cermin, meski bayangannya sendiri tampak ragu. Aku cuma salah ngomong. Soal kinerja, aku bagus. Lara, dia pasti masih cinta aku. Dia cuma butuh waktu buat reda marahnya. Aku akan minta maaf, sujud di kakinya kalau perlu. Bram memacu mobilnya ke kantor. Sesampainya di lobi Mahardika Tower, suasana berbeda 180 derajat. Biasanya, resepsionis akan menyapanya ramah. Pagi ini, mereka menunduk, pura-pura sibuk mengetik. Saat Bram menempelkan kartu aksesnya di gate masuk, lampu indikator menyala merah disertai bunyi bip panjang yang menyakitkan telinga. Akses denied. Loh? Rusak nih. Bram menepuk-nepuk mesin itu, mencoba terlihat santai meski keringat dingin mulai mengucur. Karyawan lain yang mengantre di belakangnya mulai berbisik-bisik. Kartu Bapak sudah dinonaktifkan, suara berat muncul dari samping. Kepala keamanan gedung, Pak Haryo, berdiri di sana dengan wajah garang. Bapak harus lewat jalur tamu, dan akan kami kawal sampai ke lantai atas. Dikawal? Pak Haryo, saya ini manajer. Masa saya diperlakukan kayak maling? Protes Bram, mencoba mempertahankan sisa wibawanya. Perintah direksi, Pak, jawab Pak Haryo singkat, lalu memberi kode pada dua anak buahnya untuk mengapit Bram. Bram digiring masuk ke dalam lift barang, bukan lift kaca yang biasa ia gunakan. Rasanya menghinakan. Ia naik ke lantai paling atas dengan perasaan seperti terpidana mati yang menuju tiang gantungan. Pintu lift terbuka. Koridor lantai direksi yang biasanya sunyi dan berwibawa kini terasa seperti lorong pengadilan. Bram dibawa masuk ke ruang rapat utama. Ruangan itu dingin, AC disetel di suhu terendah. Di ujung meja panjang berbentuk oval, duduk Elara. Bukan Elara si istri penurut. Ini Elara sang pemilik. Ia mengenakan setelan blazer putih bersih yang memancarkan aura kekuasaan, rambutnya digerai rapi, dan tatapannya tajam fokus pada layar tablet di hadapannya. Di sebelah kanannya duduk Gavin, dan di sebelah kirinya ada seorang pria tua berkacamata tebal, kepala divisi hukum. Bram berdiri di ambang pintu, kakinya gemetar. Duduk, perintah Lara tanpa mendongak. Bram berjalan pelan, menarik kursi di ujung meja yang berlawanan dengan Lara. Jarak mereka sekitar 5 meter, tapi rasanya seperti terpisah benua. Sayang. Bram mencoba memulai dengan suara parau. Aku mau minta maaf soal semalam. Aku mabuk, aku nggak sadar. Stop, potong Lara.
Ia akhirnya mengangkat wajahnya. Tidak ada emosi di sana. Wajahnya datar seperti permukaan danau yang beku. Di ruangan ini, saya adalah atasan Anda, bukan istri Anda. Panggil saya Bu Lara. Bram menelan ludah. Baik, Bu Lara. Tolong jangan pecat saya. Saya hilaf. Saya tulang punggung keluarga. Kalau saya dipecat, gimana nasib kita? Lara tersenyum tipis, senyum yang mengandung ironi pahit. Nasib kita? Tidak ada lagi kita, Bram. Dan soal pemecatan itu masalah paling kecil yang Anda hadapi hari ini. Lara memberi isyarat pada Gavin. Gavin menyodorkan sebuah tebal berkas berwarna merah ke hadapan Bram. Bacalah, kata Gavin dingin. Itu surat kematian karirmu. Bram membuka berkas itu dengan tangan gemetar. Halaman pertama membuatnya sesak napas. Laporan audit investigasi. Indikasi fraud penggelapan dana Departemen Pemasaran. Kami sudah melakukan audit forensik sejak seminggu lalu. Tepat setelah saya meluluskan permintaan promosi Anda, suara Lara memecah keheningan, tenang namun mematikan. Saya sengaja menaikkan jabatan Anda supaya Anda merasa aman, supaya Anda lengah dan makin serakah. Dan benar saja. Lara berdiri, berjalan perlahan mengelilingi meja, langkah kakinya berbunyi tuk-tuk-tuk yang ritmis dan mengintimidasi. Halaman 5, kata Lara. Proyek launching produk baru bulan lalu. Anggaran disetujui 500 juta. Realisasi pengeluaran 480 juta. Tapi hasil cek lapangan? Vendor catering hanya dibayar 50 juta. Padahal di kwitansi tertulis 150 juta. Sisa 100 juta masuk rekening pribadi atas nama adik ipar Clarissa. Bram memucat. Itu pasti salah input. Bu, saya nggak tahu menahu soal teknis pembayaran. Itu urusan admin. Jangan bohong, bentak Gavin tiba-tiba, membuat Bram terlonjak. Tanda tangan kamu ada di setiap lembar persetujuan pencairan dana. Dan kami punya rekaman CCTV kamu menerima amplop tunai di parkiran basemen dari vendor tersebut. Lara melanjutkan, suaranya kembali tenang. Halaman 12. Biaya perjalanan dinas fiktif. Kamu klaim hotel bintang 5 di Bali selama 3 hari untuk survei lokasi. Tapi data manifest pesawat menunjukkan kamu tidak pernah check-in. Kamu malah ada di puncak, menyewa villa, bersama Clarissa. Bram merasa ruangan itu berputar. Semua aibnya, semua kebohongannya yang ia susun rapi selama ini, dibongkar tuntas tanpa sisa. Lara tahu semuanya. Lara melihat semuanya. Bu Lara. Bram jatuh berlutut di samping kursi. Air mata buaya mulai keluar. Saya hilaf, Bu. Saya terpaksa. Gaji saya kecil, kebutuhan rumah tangga kita besar. Saya lakukan ini demi membahagiakan kamu juga, Lara tertawa. Tawa yang kering dan hambar. Demi membahagiakan saya, ulang Lara. Ia menatap Bram yang berlutut di kakinya dengan tatapan jijik. Kamu pakai uang curian itu buat beli tas branded untuk Clarissa, Bram. Sementara kamu maki-maki aku karena beli daging sapi yang harganya naik 10.000 perak. Kamu sebut itu demi aku? Lara kembali duduk di kursi kebesarannya. Total kerugian negara kerugian perusahaan yang kamu sebabkan mencapai 1,2 miliar rupiah dalam kurun waktu 1 tahun. Ini bukan lagi pelanggaran etik, Bram. Ini pidana. Penggelapan dalam jabatan. Pria berkacamata tebal di sebelah kiri Lara akhirnya bersuara. Suaranya serak-serak bahasa khas pengacara senior. Pasal 374 KUHP. Ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Kami sudah siapkan laporannya ke Polda Metro Jaya. Penjara? Mata Bram membelalak. Jangan, tolong jangan penjarakan saya. Lara, aku suamimu. Masa kamu tega penjarakan suamimu sendiri? Suami? Lara menatap cincin kawin di jari manisnya, lalu melepaskannya perlahan dan meletakkannya di atas meja. Bunyi kelunting logam beradu dengan kaca terdengar nyaring. Suami saya tidak akan menyebut istrinya, wanita jalang, di depan umum. Suami saya sudah mati semalam, di panggung itu. Tapi saya nggak sendiri, teriak Bram panik, mencoba mencari kambing hitam. Clarissa.
Dia otaknya. Dia yang ngenalin saya sama vendor-vendor itu. Saya cuma tanda tangan. Dia yang atur semuanya. Lara tersenyum miring. Saya tahu kamu akan bilang begitu. Makanya, kami sudah hadirkan tamu spesial. Pintu ruang rapat terbuka. Bram menoleh dan melihat seseorang masuk di kawal security. Clarissa masuk dengan wajah sembab tanpa make-up. Matanya merah bengkak. Ia tidak berani menatap Bram, melainkan langsung menunduk hormat ke arah Lara. Silakan duduk, Clarissa, kata Lara datar. Clarissa duduk di kursi yang agak jauh dari Bram. Clarissa, kata Lara. Bramantio baru saja mengatakan bahwa semua penggelapan ini adalah ide kamu. Bahwa dia hanya korban yang kamu manfaatkan. Apa benar begitu? Clarissa langsung mendongak, matanya menyala penuh kemarahan saat menatap Bram. Insting bertahan hidupnya mengambil alih. Dalam dunia kejahatan korporat, tidak ada kesetia kawanan. Bohong, Bu, seru Clarissa histeris. Ia mengeluarkan sebuah tablet dari tasnya. Saya punya buktinya. Ini semua ide Bram. Dia yang memaksa saya mencari vendor yang bisa diajak markup. Dia bilang dia butuh uang cepat buat cicilan mobil sport yang dia sembunyikan dari ibu. Apa? Kamu fitnah, teriak Bram, mencoba berdiri hendak menyerang Clarissa, tapi Gavin langsung membentaknya untuk duduk kembali. Clarissa dengan cepat membuka galeri di tabletnya dan menunjukkannya pada Lara. Lihat ini, Bu. Ini screenshot chat WhatsApp kami bulan lalu. Bram nulis, Riz, cari vendor sound system yang mau kasih cashback 40%. Bilang aja ini perintah manajer. Saya sempat nolak. Bu, saya bilang ini bahaya. Tapi Bram ngancam bakal pecat saya kalau nggak nurut. Saya cuma bawahan, Bu, saya takut kehilangan pekerjaan. Clarissa mulai menangis terseduh-seduh, memainkan peran sebagai korban yang tak berdaya dengan sangat apik. Bram membaca chat yang ditampilkan di layar besar proyektor. Itu memang chat darinya. Tapi konteksnya diputar balikan. Clarissa yang awalnya mengusulkan ide itu, Bram hanya menyetujui. Tapi di chat itu, memang terlihat Bram yang memberi instruksi. Itu. Bram gagap. Ia kalah langkah. Clarissa jauh lebih licik darinya dalam menyimpan jejak digital. Dan ini, Bu, lanjut Clarissa, semakin bersemangat menghancurkan Bram demi menyelamatkan dirinya sendiri. Rekaman suara saat kami di mobil. Bram bilang dia mau kuras harta perusahaan sedikit demi sedikit sebelum dia cerai sama ibu. Dia bilang ibu itu, sapi perah yang bodoh. Rekaman itu diputar. Suara Bram terdengar jelas, jernih, dan sangat arogan. Tenang aja, Riz. Lara nggak bakal tahu. Dia itu taunya cuma masak sop. Begitu tabunganku cukup, aku bakal tendang dia dan kita nikah. Ruangan hening. Wajah Bram pucat pasi seperti mayat. Ia tidak bisa menyangkal suaranya sendiri. Lara mendengarkan rekaman itu tanpa ekspresi, meski tangannya di bawah meja meremas roknya kuat-kuat hingga bukunya memutih. Hatinya sakit mendengar pengkhianatan itu dikonfirmasi secara verbal, tapi rasa sakit itu justru memperkuat tekadnya. Cukup, kata Lara. Ia mematikan rekaman itu. Lara menatap Clarissa. Terima kasih atas kerjasamanya, Clarissa. Bukti-bukti ini sangat membantu untuk memenjarakan Bram. Clarissa tersenyum lega, menghapus air matanya. Terima kasih, Bu Lara. Saya janji akan bersaksi di pengadilan. Saya benar-benar menyesal. Tapi, potong Lara tajam. Siapa bilang kamu selamat? Senyum Clarissa lenyap seketika. Sebagai asisten manajer, kamu punya wewenang untuk menolak perintah atasan yang melanggar hukum dan melaporkannya lewat sistem whistleblowing perusahaan. Tapi kamu tidak melakukannya. Kamu malah menikmati hasilnya. Tas Hermes barumu, sepatu Louboutin itu dibeli pakai uang perusahaan juga, kan? Lara menutup berkas di depannya. Kalian berdua sama saja. Bram diproses pidana dan perdata. Kamu, Clarissa, saya pecat dengan tidak hormat. Nama kamu akan saya masukkan ke daftar hitam Asosiasi HRD Nasional. Kamu tidak akan bisa kerja di perusahaan bonafit manapun di Indonesia. Clarissa menjerit, jatuh terduduk lemas di kursi.
Bram menatap Clarissa dengan tatapan kosong. Puas kamu, Riz? Kita hancur bareng. 2 jam kemudian, Bram keluar dari gedung Mahardika Tower. Kali ini ia benar-benar sendirian. Tidak ada mobil dinas, tidak ada supir. Ponsel kantor dan laptopnya sudah disita. Ia berjalan kaki menuju parkiran umum tempat ia memarkir mobil pribadinya, Honda CR-V yang ia banggakan, yang cicilannya menunggak 2 bulan. Bram masuk ke mobil, menyalakan mesin, dan berniat pulang. Ia ingin tidur. Ia ingin bangun dan berharap ini semua mimpi. Namun, saat ia hendak keluar dari area parkir dan menempelkan kartu e-money di gerbang, palang pintu tidak terbuka. Saldo tidak cukup. Sialan, umpat Bram. Ia membuka aplikasi mobile banking di ponsel pribadinya untuk top up. Jarinya membeku saat melihat layar ponsel. Rekening diblokir. Silakan hubungi cabang terdekat. Bram mencoba membuka rekening bank lain. Sama saja. Status, dibekukan atas permintaan pihak berwenang. Nggak mungkin. Bram mulai panik. Ia menelepon call center bank dengan tangan gemetar. Halo, dengan Bapak Bramantio? Benar Pak? Seluruh rekening Bapak dibekukan sementara berdasarkan surat perintah pengadilan terkait dugaan kasus penggelapan dana korporasi. Kami tidak bisa memproses transaksi apapun. Bram membanting ponselnya ke jok mobil. Ia tidak punya uang tunai sepeser pun. Dompetnya hanya berisi kartu-kartu plastik yang kini tak berguna. Akhirnya, Bram harus memohon pada petugas parkir untuk membukakan palang dengan jaminan KTP-nya. Petugas itu menatapnya curiga, tapi akhirnya mengizinkan. Bram memacu mobilnya pulang ke rumah. Rumah tipe 36 yang selama ini ia hina kekecilan. Sekarang, rumah itu adalah satu-satunya tempat berlindung baginya. Tapi sesampainya di depan pagar, ia melihat pemandangan yang membuat jantungnya berhenti berdetak. 2 orang petugas berseragam biru tua sedang menempelkan stiker besar berwarna merah di gerbang rumahnya. Tanah dan bangunan ini dalam pengawasan bank. Akan disita karena kredit match. Bram melompat turun dari mobil. Weh, apa-apaan ini? Saya bayar cicilan lancar. Petugas itu menoleh. Bapak Bramantio? Maaf Pak, sertifikat rumah ini atas nama Bapak. Tapi pembayaran cicilannya selama 2 tahun terakhir ternyata dilakukan melalui auto debit dari rekening Ibu Lara. Pihak Ibu Lara pagi ini membatalkan surat kuasa pendebetan dan mengajukan klaim bahwa uang muka rumah ini adalah harta bawaan beliau. Bram terhuyung ke belakang, bersandar pada mobilnya agar tidak jatuh. Jadi selama ini, gaji Bram yang pas-pasan itu tidak pernah cukup membayar cicilan rumah? Jadi selama ini Lara yang diam-diam menutup kekurangannya? Bram teringat bagaimana ia selalu sombong berkata, ini rumahku, aturanku, pada Lara. Padahal, tanpa uang Lara, rumah ini hanyalah tumpukan batako yang belum lunas. Jadi saya nggak boleh masuk? Tanya Bram lirih, suaranya hampir hilang. Bapak diberi waktu 1 jam untuk mengambil barang-barang pribadi. Hanya pakaian dan dokumen penting. Perabot, elektronik, dan aset lain tidak boleh dibawa karena masuk dalam sengketa harta Gonogini. Bram masuk ke dalam rumah yang hening itu. Ia melihat sekeliling. Sofa tempat ia biasa menonton bola, meja makan tempat ia menghina masakan Lara, dapur tempat Lara menghabiskan waktunya. Semua jejak Lara masih ada, tapi jiwanya sudah pergi. Bram masuk ke kamar tidur. Lemari Lara sudah kosong melompong. Wanita itu sudah mengangkut barangnya sejak semalam. Bram mengambil koper, memasukkan baju-bajunya dengan asal-asalan. Saat ia membuka laci nakas, ia menemukan buku tabungan lama Lara. Isinya hanya sisa saldo Rp50.000. Bram teringat, bulan lalu ia membentak Lara karena minta uang 100.000 untuk beli obat flu. Kamu boros banget sih. Cari duit susah, bentak Bram waktu itu. Sekarang Bram tahu, Lara bukan tidak punya uang. Lara punya triliunan. Tapi Lara ingin melihat apakah Bram peduli padanya saat ia miskin. Dan Bram gagal total. Bram menyeret kopernya keluar dari rumah itu. Matahari sore bersinar terik, tapi masa depan Bram gelap gulita. Ia duduk di trotoar depan rumah yang baru saja disegel. Perutnya berbunyi, lapar. Ia merogoh saku celananya. Hanya ada uang receh sisa kembalian parkir kemarin.
Rp2.500. Hanya cukup untuk beli 1 botol air mineral gelas dan 1 gorengan dingin. Dulu manajer, sekarang gelandangan. Dulu suami pemilik perusahaan, sekarang tersangka kriminal. Bram menatap langit, dan untuk pertama kalinya, ia menangis meraung-raung, bukan karena akting, tapi karena penyesalan yang terlambat. Penyesalan yang tidak akan mengubah apa-apa. Lara di Menara Gadingnya sudah tidak terjangkau lagi. Kamar kos itu berukuran 3x3 meter. Dindingnya bercat hijau kusam yang mengelupas di beberapa bagian, menampakkan semen yang lembab. Tidak ada AC, hanya kipas angin kecil berdebu yang berputar dengan suara krek-krek yang menyedihkan. Bramantio duduk bersila di atas kasur busa tipis di lantai. Di hadapannya, semangkuk mie instan yang sudah mengembang menjadi menu makan malamnya selama 3 hari berturut-turut. Baru seminggu sejak ia diusir dari rumah mewahnya, tapi Bram merasa sudah menua 10 tahun. Wajahnya kusut, jambangnya tumbuh liar tak terawat, dan lingkaran hitam di bawah matanya semakin pekat. Tok, tok, tok. Ketukan di pintu kayu triplek itu terdengar tidak sabar. Jantung Bram melonjak. Apakah itu penagih utang lagi? Atau polisi? Bram membuka pintu sedikit, mengintip dengan takut-takut. Seorang pria paruh baya berjas rapi berdiri di sana. Ia menutup hidungnya dengan sapu tangan, jelas terganggu dengan bau apek lorong kos-kosan murah itu. "Saudara Bramantio?" tanya pria itu. "Iya." "Bapak siapa?" "Saya kuasa hukum dari Ibu Lara Mahardika." Nama itu membuat lutut Bram lemas. Pria itu menyodorkan sebuah amplop coklat tebal berlogo firma hukum ternama. "Ini surat gugatan cerai. Sidang pertama dijadwalkan minggu depan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Klien kami menuntut perceraian mutlak tanpa tuntutan harta gono gini, karena Anda terbukti tidak memiliki kontribusi aset apapun selama pernikahan." Bram menerima amplop itu dengan tangan gemetar. "Pak, apa saya bisa bicara sama Lara? Sebentar saja. Tolong, Pak. Saya mau minta maaf." Pengacara itu menatap Bram dingin dari balik kacamata tebalnya. "Ibu Lara tidak ingin bertemu Anda. Semua komunikasi harus melalui saya. Dan satu hal lagi, jangan coba-coba mendekati beliau di kantor atau kediaman barunya. Jika Anda melanggar, kami akan tambahkan pasal perbuatan tidak menyenangkan." "Tapi saya masih suaminya," seru Bram putus asa. "Saya berhak bicara." Status suami itu hanya di atas kertas, Pak Bram. Dan kertas itu sebentar lagi tidak berlaku. Pengacara itu berbalik badan, berhati-hati agar sepatu pantofel mahalnya tidak menginjak genangan air kotor di lantai. "Persiapkan diri Anda. Selain sidang cerai, panggilan dari kepolisian untuk kasus penggelapan dana juga sudah dikirim ke alamat ini." Pria itu pergi, meninggalkan Bram yang terpaku di ambang pintu. Bram merobek amplop itu, membaca isinya dengan mata berkaca-kaca. Gugatan itu sangat detail. Lara mencantumkan semua alasan: perselingkuhan, kekerasan verbal, penelantaran ekonomi, hingga penghinaan di muka umum. Tidak ada celah bagi Bram untuk membela diri. Bram membanting pintu kosnya. Ia melempar mangkuk mie instan ke dinding, hingga kuahnya muncrat membasahi poster tua yang tertempel di sana. "Lara jahat," teriaknya frustrasi pada dinding kosong. "Kamu wanita kejam. Kamu istri durhaka. Kamu sengaja mau bunuh aku pelan-pelan." Bram merogoh saku celananya, mengambil ponsel murah yang baru ia beli karena ponsel lamanya disita kantor. Ia mencoba menelepon nomor Lara lagi, meski ia tahu ia sudah diblokir. "Nomor yang Anda tuju sedang sibuk." Bram beralih menelepon ibunya di kampung. Ia butuh uang. Ia butuh pembelaan. "Halo, Bu?" isak Bram saat telepon tersambung. "Bram? Kamu kenapa? Nak, kok suaramu nangis?" "Bu." Bram dipecat. Bram digugat cerai Lara. "Bram sekarang gak punya apa-apa, Bu. Tolong Bram." Hening sejenak di seberang sana. Lalu suara ibunya berubah tajam. "Dipecat? Digugat cerai? Pasti gara-gara istrimu yang gak becus itu kan? Sudah ibu bilang dari dulu, Lara itu pembawa sial. Ceraikan saja. Pulang ke kampung, nanti ibu carikan gadis yang lebih baik." Bram tertawa miris mendengar ucapan ibunya. Ibunya tidak tahu.
Ibunya selalu menghina Lara karena dianggap miskin. Padahal, pembawa sial, itu adalah pemilik perusahaan raksasa yang selama ini membiayai operasi katarak ibunya diam-diam. Bu. Potong Bram lirih. Lara itu orang kaya, Bu. Dia bos besar. Bram yang salah. Bram selingkuh. Bram korupsi. Apa? Dan sekarang Bram mau dipenjara, Bu. Bram butuh uang buat bayar pengacara. Sambungan telepon terputus. Bram menatap layar ponselnya. Ibunya mematikan telepon. Bahkan ibunya sendiri tidak mau terlibat masalah hukum. Malam itu, di kamar sempit yang bau apek, Bram akhirnya menyadari arti kesepian yang sesungguhnya. Ia meringkuk di lantai, memeluk lutut, menangisi kebodohannya yang telah menukar berlian dengan batu kerikil. Hari itu adalah hari Jumat. Orang-orang sering menyebutnya Jumat Keramat bagi para tersangka kasus korupsi dan pidana kerah putih. Bram datang ke kantor polisi dengan kemeja putih yang sudah kekuningan di bagian kerahnya. Ia tidak mampu lagi membayar laundry. Ia datang memenuhi panggilan pemeriksaan sebagai tersangka. Di ruang penyidik, Bram dicecar 50 pertanyaan selama 8 jam tanpa henti. Aliran dana 100 juta ini, Anda gunakan untuk apa? Tanya penyidik dengan nada monoton tapi menekan. Untuk DP mobil, Pak, jawab Bram lirih, kepalanya tertunduk dalam. Lalu transfer 50 juta ke toko perhiasan ini? Beli kalung buat Clarissa. Penyidik menggelengkan kepala, mencatat pengakuan itu. Hebat ya Anda. Uang perusahaan dipakai foya-foya sama selingkuhan, sementara istri sah dinafkahi pas-pasan. Bram hanya bisa diam. Rasa malu sudah membakar habis harga dirinya. Pukul 5 sore, pemeriksaan selesai. Bram mengira ia boleh pulang dan wajib lapor seperti minggu lalu. Ia sudah bersiap berdiri. Duduk dulu, saudara tersangka, kata penyidik. Ia mengeluarkan selembar surat berwarna merah muda. Berdasarkan bukti permulaan yang cukup dan kekhawatiran melarikan diri atau menghilangkan barang bukti, mulai hari ini kami melakukan penahanan terhadap Anda selama 20 hari ke depan. Apa? Bram terlonjak kaget. Tapi Pak, saya kooperatif. Saya nggak akan kabur. Saya nggak punya uang buat kabur. Itu prosedur. Silakan tanda tangan berita acara penahanan ini. 2 petugas berseragam masuk membawa borgol perak. Bunyi klik saat logam dingin itu mengunci pergelangan tangannya, adalah suara paling mengerikan yang pernah Bram dengar. Saat Bram digiring keluar dari ruang pemeriksaan menuju mobil tahanan, mimpi buruknya menjadi nyata. Di halaman kantor polisi, puluhan wartawan sudah menunggu dengan kamera siap tembak. Cahaya flash menyilaukan mata silih berganti menghajar wajah Bram. Mas Bram, benarkah uang korupsi dipakai buat selingkuhan? Apa tanggapan Anda soal gugatan cerai Ibu Lara Mahardika? Mas Bram, lihat sini Mas. Bram menutupi wajahnya dengan tangan yang terborgol. Ia ingin bumi menelannya saat itu juga. Berita ini pasti akan masuk televisi. Semua orang yang mengenalnya, teman SMA, tetangga, saudara di kampung, akan melihat wajahnya memakai rompi oranye bertuliskan tahanan. Di tengah kerumunan wartawan, Bram melihat sekilas sosok yang ia kenal. Clarissa. Wanita itu berdiri di dekat gerbang, mengenakan topi dan masker, mencoba menyembunyikan diri. Ia tidak ditahan hari ini karena statusnya masih saksi yang bekerja sama, justice kolaborator, meski karirnya juga sudah tamat. Mata mereka bertemu sedetik. Tidak ada rasa cinta di mata Clarissa, hanya rasa lega bahwa bukan dia yang memakai rompi oranye itu. Clarissa memalingkan wajah dan buru-buru pergi. Bram didorong masuk ke dalam mobil tahanan yang berjeruji besi. Pintu belakang ditutup dengan dentuman keras. Pengap. Baunya campuran keringat dan keputusasaan. Mobil mulai bergerak, membawa Bram menuju rutan, rumah tahanan. Di dalam sana, Bram menangis tanpa suara. Bayangan wajah Lara yang tersenyum menyambutnya pulang kerja. Dulu, saat ia masih manusia bebas, berputar di kepalanya. Maafkan aku, El. Bisiknya pada kegelapan. Aku kangen sop iga buatanmu. Tapi sop iga itu kini hanya tinggal kenangan.
Menu makan malamnya nanti adalah nasi cadong dengan sayur nangka hambar di dalam sel berukuran 2x3 meter yang dihuni 5 orang. Sementara Bram membusuk di penjara, suasana di lantai 30 Mahardika Tower berubah drastis. Lara memimpin rapat manajemen mingguan. Tidak ada lagi ketegangan atau bisik-bisik ketakutan. Ruangan itu kini terang benderang, jendela-jendela besar dibiarkan terbuka tirainya, membiarkan cahaya matahari pagi masuk. Agenda hari ini, evaluasi vendor, ucap Lara tegas. Ia duduk di kursi pimpinan, mengenakan batik modern yang elegan. Di sampingnya, Gavin duduk sebagai direktur operasional, setia mendampingi kakaknya. Saya sudah memutus kontrak dengan semua vendor yang terindikasi main mata dengan manajemen lama, lapor kepala divisi pengadaan yang baru. Kita menghemat anggaran 30% bulan ini, Bu. Bagus. Lara mengangguk. Pastikan semua transparan. Saya tidak mau ada lagi budaya, amplop, di perusahaan ini. Siapapun yang ketahuan menerima suap, sekecil apapun, akan berakhir seperti mantan manajer pemasaran kita. Semua peserta rapat mengangguk serempak. Kasus Bram menjadi contoh nyata bahwa Lara tidak main-main. Ia pemimpin yang lembut namun bertangan besi jika menyangkut integritas. Setelah rapat selesai, Lara berjalan kembali ke ruangannya. Di koridor, langkahnya terhenti. Seorang wanita dengan penampilan berantakan sedang berdebat dengan resepsionis di lobi lift. Itu Clarissa. Rambutnya yang biasanya di-blow rapi kini lepek. Kantung matanya tebal. Ia memakai kemeja kusut yang sepertinya belum disetrika. Saya mohon, Mbak. Saya mau ketemu Bu Lara sebentar saja. 5 menit, pinta Clarissa dengan suara memelas. Maaf, Bu Clarissa. Nama Ibu ada di daftar blacklist tamu. Keamanan akan segera datang kalau Ibu tidak pergi, jawab resepsionis tegas. Saat Clarissa menoleh, ia melihat Lara berdiri tak jauh darinya. Mata Clarissa langsung berbinar penuh harapan. Ia berlari kecil mendekati Lara, mengabaikan resepsionis yang panik. Bu Lara, Bu, panggil Clarissa. Ia hendak meraih tangan Lara, tapi pengawal pribadi Lara dengan sigap menghalanginya. Clarissa berhenti, tangannya tertahan di udara. Bu Lara, tolong saya, Bu. Cabut blacklist nama saya. Saya nggak bisa dapat kerja di mana-mana. HRD perusahaan lain selalu nolak lamaran saya karena catatan buruk dari Mahardika Group. Clarissa mulai menangis. Saya punya cicilan apartemen, Bu. Saya punya adik kuliah. Kalau saya nggak kerja, kami makan apa? Saya janji nggak akan ganggu Ibu lagi. Saya cuma minta surat referensi kerja yang netral. Itu saja. Lara menatap mantan selingkuhan suaminya itu. Dulu, wanita ini yang menertawakan baju Lara. Wanita ini yang menghasut Bram untuk membenci Lara. Apakah Lara merasa kasihan? Sedikit. Sebagai sesama wanita. Tapi sebagai pemimpin, ia punya prinsip. Clarissa, suara Lara tenang. Kamu tidak bisa mendapat kerja bukan karena saya jahat, tapi karena rekam jejakmu sendiri. Kamu bersekongkol menipu perusahaan, dan kamu mengkhianati rekan kerjamu sendiri demi selamat. Tapi saya kan sudah bantu Ibu penjarakan Bram, protes Clarissa. Itu tidak menghapus kesalahanmu. Itu hanya mengurangi hukumanmu, bukan membersihkan namamu. Lara melangkah maju sedikit, menatap mata Clarissa lekat-lekat. Kalau kamu mau hidupmu membaik, mulailah dengan jujur. Cari pekerjaan yang tidak membutuhkan manipulasi. Jadilah kasir minimarket, atau pelayan restoran, dan mulailah dari nol dengan keringat halal. Jangan minta jalan pintas lagi. Lara memberi kode pada pengawalnya. Antar dia keluar. Dengan sopan. Lara berbalik badan dan berjalan masuk ke lift pribadinya, meninggalkan Clarissa yang menangis meraung di lobi. Pintu lift tertutup perlahan, memisahkan dunia Lara yang penuh integritas dengan masa lalu yang penuh racun. Lara menghela napas panjang di dalam lift. Bersih, gumamnya. Akhirnya udara di sini bersih. 3 bulan kemudian, vonis hakim sudah dijatuhkan. Bramantio divonis 3 tahun 6 bulan penjara dipotong masa tahanan, serta denda 500 juta rupiah subsidiar 6 bulan kurungan. Karena Bram tidak punya uang sepeser pun, ia harus menjalani hukuman tambahan itu.
Total 4 tahun ia akan mendekam di balik jeruji. Perceraian mereka juga sudah resmi diputus Versteeg, tanpa kehadiran tergugat, karena Bram tidak bisa hadir dan tidak mampu bayar pengacara lagi. Siang itu, seorang kurir mengantarkan sebuah amplop lusuh ke meja kerja Lara. Amplop itu tidak ada perangkonya, hanya dititipkan lewat pengacara publik yang sempat mendampingi Bram di sidang terakhir. Kepada YTH, Ibu Lara Mahardika. Tulisan tangan di amplop itu cakar ayam dan gemetar. Tulisan Bram. Lara menimang amplop itu sejenak. Ia ragu apakah harus membukanya atau langsung membuangnya ke mesin penghancur kertas. Namun, rasa penasaran, atau mungkin sisa rasa kemanusiaan, membuatnya membuka amplop itu. Isinya selembar kertas buku tulis murahan yang disobek pinggirnya. Lara, aku nggak tahu harus mulai dari mana. Mungkin kata, maaf, sudah nggak ada harganya lagi buat kamu. Tapi cuma itu yang aku punya sekarang. Di sini, di penjara Cipinang, aku punya banyak waktu buat mikir. Aku mikirin semua kejahatanku. Tapi yang paling sering aku pikirin bukan uang atau jabatan yang hilang. Aku mikirin kamu. Aku ingat dulu kamu selalu pijitin kakiku kalau aku pulang capek. Aku ingat kamu selalu sisihkan paha ayam goreng buat aku, sementara kamu makan sayapnya. Aku ingat kamu gak pernah minta apa-apa selain waktuku. Tuhan adil ya, El. Dulu aku hina masakanmu. Sekarang, tiap hari aku makan nasi yang kerasnya kayak batu. Dulu aku hina bajumu. Sekarang aku cuma punya 2 kaos oblong yang sudah bolong. Aku sadar sekarang. Kamu itu bukan cuma istri yang baik. Kamu itu anugerah yang aku sia-siakan. Aku terlalu sibuk ngejar kilau palsu di luar sana, sampai aku lupa kalau aku punya berlian asli di rumah. Selamat atas suksesnya perusahaan. Aku lihat di koran bekas bungkus nasi kemarin, foto kamu menang penghargaan CEO terbaik. Kamu cantik banget di foto itu, El. Jauh lebih cantik daripada saat kamu nyamar jadi istriku yang sederhana. Jangan balas surat ini. Aku malu. Aku cuma mau kamu tahu, penyesalan ini bakal aku bawa sampai mati. Semoga kamu dapat pendamping yang jauh lebih baik dari bajingan kayak aku. Dari mantan suamimu yang bodoh, Bram. Lara selesai membaca surat itu. Tidak ada air mata yang jatuh. Air matanya sudah kering berbulan-bulan lalu. Hanya ada rasa lega yang aneh di dadanya. Sebuah penutup. Closure. Bram akhirnya mengakui kesalahannya. Bukan karena dia ingin kembali, tapi karena dia benar-benar sudah hancur. Dan bagi Lara, itu sudah cukup. Keadilan sudah ditegakkan. Lara melipat surat itu rapi-rapi, lalu memasukkannya ke laci paling bawah meja kerjanya. Ia tidak membuangnya, tapi ia juga tidak akan membacanya lagi. Surat itu adalah nisan bagi masa lalunya. Tok, tok. Pintu ruangan diketuk. Gavin masuk dengan senyum cerah. Mbak El, mobil sudah siap. Kita harus berangkat ke launch party proyek apartemen baru sekarang. Investor sudah menunggu. Lara menutup laci itu rapat-rapat. Ia berdiri, merapikan blazernya, dan membalas senyum Gavin. Ayo berangkat, Vin. Masa depan tidak bisa menunggu. Rooftop gedung pencakar langit, The Mahardika Pinnacle, malam itu bermandikan cahaya. Ini adalah proyek properti termewah yang pernah dibangun oleh grup perusahaan mereka, dan malam ini adalah peresmiannya. Ratusan tamu elit hadir. Musik jazz mengalun elegan. Angin malam Jakarta terasa sejuk di ketinggian lantai 60 ini. Lara berdiri di tepi balkon kaca, memandang hamparan lampu kota Jakarta yang berkelap-kelip di bawah sana seperti lautan bintang. Ia memegang gelas mocktail jeruk nipis. Ia tidak minum alkohol. Ia ingin menikmati kemenangannya dengan kesadaran penuh. Pemandangan yang bagus, ya, sapa suara yang familiar. Gavin berdiri di sampingnya, juga memandang ke bawah. Indah sekali, Vin, jawab Lara. Dulu, aku cuma bisa lihat gedung-gedung tinggi ini dari jendela bus kota saat ke pasar. Aku nggak pernah nyangka bakal berdiri di puncaknya. Mbak pantas ada di sini, kata Gavin tulus. Setahun ini Mbak buktikan ke semua orang. Saham kita naik 200%. Karyawan sejahtera. Nggak ada lagi tikus-tikus koruptor. Ayah pasti bangga lihat Mbak dari surga. Lara tersenyum haru. Ini semua berkat bantuan kamu juga, Vin.
Terima kasih sudah jagain aku, dari dulu sampai sekarang. Gavin tertawa kecil. Itu gunanya sepupu, kan? Oh ya, ngomong-ngomong ada beberapa kolega yang nanyain Mbak tadi. Ada pengusaha tambang muda, ada arsitek terkenal, mereka nanya, Bu Lara masih single nggak? Lara tertawa renyah. Tawa yang lepas dan bahagia. Bilang sama mereka, Vin. Lara Mahardika sedang tidak mencari pangeran. Dia sedang sibuk membangun istananya sendiri. Gavin mengangguk setuju. Jawaban yang mantap. Tapi kalau suatu hari nanti Mbak mau buka hati lagi, pastikan orang itu punya nyali baja. Soalnya standar Mbak sekarang sudah setinggi langit. Nggak perlu nyali baja atau harta triliunan, Vin. Lara menatap langit malam yang bersih tanpa awan. Cukup seseorang yang jujur. Yang tahu bahwa cinta itu kata kerja, bukan cuma kata benda. Yang bisa menghargai wanita bukan dari apa yang dia pakai, tapi dari apa yang dia pikirkan. Lara menarik napas panjang, menghirup udara kebebasan. Di bawah sana, di suatu tempat di sudut gelap Jakarta, ada sel penjara yang dingin tempat masa lalunya terkurung. Tapi di atas sini, di puncak dunia, Lara bersinar terang. Ia bukan lagi istri yang teraniaya. Ia bukan lagi korban perselingkuhan. Ia adalah Lara Mahardika. Wanita kuat, mandiri, dan pemimpin yang dihormati. Topengnya sudah hancur, dan wajah aslinya jauh lebih indah daripada yang pernah dibayangkan siapapun. Lara mengangkat gelasnya ke arah langit. Untuk hidup baru, bisiknya. Untuk hidup baru, sahut Gavin, mendentingkan gelasnya ke gelas Lara. Bunyi ting yang jernih menutup kisah perjalanan panjang itu. Sebuah akhir yang manis, dan sebuah awal yang menjanjikan. 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 Yang menjanjikan.